Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama saya Haslinda, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sidendang Rapang, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Pada fase ini, saya diminta untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari modul 1.1 untuk membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah dipelajari. Instruksi tugas. Yang pertama, tinjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Yang kedua, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Anda pelajari dalam modul ini. Yang ketiga, buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah dan kelas Anda. Dan yang keempat, ceritakan atau konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah Anda. 1. Kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Mari kita meninjau kembali tugas individu dan kelompok yang telah dikembangkan pada fase ini, mulai dari fase diri sendiri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Pada fase mulai dari diri, saya mendapat tugas individu untuk membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara serta harapan dan ekspektasi saya belajar pada modul ini. Selanjutnya, pada fase kedua, yaitu eksplorasi konsep, saya mendapat tugas untuk membuat audio atau video tentang pemikiran refleksi kritis saya dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, berdiskusi dengan kelompok saya melalui Google Meet tentang refleksi kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Pada fase ketiga atau ruang kolaborasi, saya mendapat tugas untuk kembali berdiskusi dengan kelompok yang dilanjutkan dengan presentasi tentang menemukan nilai luhur sosial budaya dalam menebalkan perilaku murid. Hasil dari ruang kolaborasi kemudian saya unggah dalam fase demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya setelah direvisi berdasarkan masukan dari teman-teman dan fasilitator. Selanjutnya, di fase terakhir yaitu elaborasi pemahaman, saya kembali berdiskusi secara virtual dengan teman-teman dan instruktur tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah konsep menuntun. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak menebalkan garis samar-samar, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam menuntun, Ki Hajar Dewantara menggunakan trilogi, Ingarso Suntulodo, Ingmadio Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. Menuntun dalam konteks sosial budaya diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik itu keteladanan sikap, karakter, dan perilaku, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Kesimpulan yang kedua adalah konsep merdeka. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri yang dapat diperoleh dari pengajaran dan pendidikan. Kesimpulan yang ketiga adalah konsep tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan hendaknya selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak. Anak-anak Indonesia Timur
tentu berbeda dengan anak-anak Indonesia Barat ataupun Indonesia Tengah. Pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang pun sudah banyak berbeda. Perubahan zaman dengan kemajuan ilmu pengetahuan abad 21 menuntut kita untuk mampu menyesuaikan diri. Kesimpulan yang keempat adalah tentang budi pekerti. Cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti akan menciptakan keseimbangan atau keselarasan hidup menurut Ki Hajar Dewantara, di mana budi pekerti atau watak atau karakter adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Seperti falsafah Bugis mengatakan, Resopa temangi nama lomo nalepe pamasi dewata. Kesimpulan yang terakhir adalah konsep tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak adalah pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid atau yang biasa kita sebut dengan student center. Selanjutnya, apa refleksi pengetahuan dan pengalaman baru serta perubahan diri yang saya alami sebelum dan setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya masih menuntut murid-murid saya untuk menguasai materi secara utuh, tanpa menuntut mereka dengan baik. Nah, sekarang saya berusaha untuk lebih menuntun murid saya dengan baik. Yang kedua, dahulu saya memaksa murid-murid saya untuk memenuhi KKM dan memaksa mematuhi tata tertib, bukan memerdekakan mereka dalam belajar. Sekarang, saya berusaha untuk memerdekakan murid-murid saya bersama-sama membuat tata tertib dengan konsep kesepakatan kelas. Ketiga, dahulu saya mengajar dan mendidik dengan cara-cara konvensional dan statis, tanpa menyadari alam murid itu sendiri. Saya tidak menyadari bahwa alam mereka berbeda, dan zaman sudah banyak berubah. Sekarang saya berusaha untuk selalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid saya. Keempat, saya hanya mementingkan aspek kognitif murid saja, dan hanya menyentuh sedikit aspek budi murid. Sekarang saya justru lebih memperhatikan karakter murid terlebih dahulu, baru mengajarkan materi. Seperti pepatah yang berbunyi, adab dulu, baru ilmu. Yang terakhir, dahulu saya selalu mendominasi pembelajaran, tapi sekarang saya lebih memberi kesempatan kepada murid saya untuk berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran, di mana mereka dapat menentukan bentuk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka sendiri. Lalu bagaimanakah proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut saya, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang menuntun murid, kolaboratif, reflektif, kritis, hingga terbentuk student well-being atau murid yang humanis, yaitu murid yang selamat dan bahagia. Contoh relevannya adalah diskusi dalam model pembelajaran project based learning ataupun problem based learning. Demikianlah pemaparan saya tentang modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Haslinda, calon guru penggerak Angkatan 10, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.